Sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Heri, kita lanjutkan kembali Pak. Baik. Ya, menyambung perbincang kita di segmen sebelumnya Pak Heri, kalau kita berbincang dari sisi porsi kredit KPR dibandingkan dengan kredit di sektor lain, ada perbankan yang memang memiliki porsi dari kredit KPR tidak begitu besar, tapi ada beberapa perbankan yang memang lininya adalah dari kredit KPR tersebut. Pak Heri, bagaimana Anda melihat kebijakan ini jika diberlakukan? Ya, jadi memang beberapa sedikit perbankan bank yang memang memiliki bisnis di bidang KPR, pembiayaan perumahan, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana di tengah pandemi ini kemudian juga kecenderungan performing loan yang meningkat ini bisa dilewati tantangan-tantangan tersebut bagi sebuah bank yang berbisnis di bidang KPR, sehingga perlu ada namanya perluasan lini bisnis, ya, perlu perluasan lini bisnis yang memang bisa tetap menjaga kinerja dan tersebut agar pandemi yang memperlihatkan atau menunjukkan adanya peningkatan NPL ini bisa diatasi lah. Jadi memang di sebuah bank yang memiliki bisnis di pembiayaan perumahan, ya di saat seperti ini cukup kinerjanya cukup. Nah, sehingga memang perlu ada luasan lini bisnis yang adaptif lah untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi ini, seperti itu. Baik, di sepanjang pandemi, kalau kita ketahui juga, pemerintah juga memberikan stimulus di sektor properti, Pak Heri, terutama dari sisi pembayaran cicilan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Ya, pemerintah juga subsidi ya, sektor pembiayaan KPR salah satu. Ini yang dimanfaatkan secepat mungkin. Bagaimana yang dibutuhkan ini adalah bagaimana masyarakat golongan menengah ke bawah ini bisa mengakses perumahan. Jadi rasio kepemilikan rumah ini bisa meningkat sehingga backlog perumahan ini bisa semakin mengecil seperti itu. Jadi memang subsidi itu ditentukan supaya tepat penggunaan dan tepat sasaran, dan realisasinya juga tepat waktu, sehingga bisa meningkatkan demand kembali konstruksi. Baik, kebijakan ini lebih menguntungkan kepada perbankan begitu Pak? Ya, setidaknya ini bisa membantu perbankan kembali menyalurkan pembiayaan sektor properti, kemudian juga mudah atau meringankan konsumen yang memang mereka baru punya itu pertama kali memiliki rumah, ya, kemudian juga akan luas rumahnya ditentukan seperti itu, sehingga memang ini bantu dari sisi perbankan dan dari sisi nasabahnya. Baik. Bagaimana dengan dari sisi konstruksi, Pak Heri, di mana dari jumlah modal ini bisa dikatakan cukup jauh lebih besar dibandingkan dengan properti biasanya? Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa memang tidak ada permintaan, tidak ada demand di sektor properti, aktif ini akan berdampak di sisi investasinya, dan juga akan berdampak terhadap pemain-pemain yang ada di dalamnya, kontraknya, kemudian juga perusahaan yang bidang konstruksinya juga tentu akan, sehingga ini akan terjadi supply, sehingga nanti ada penyesuaian dari sisi input di perusahaan penyedia tersebut. Jadi kan ekonomi itu bergerak ya dua sisi, supply, sisi demand. Kalau tidak ada demand, kalau demand-nya maka akan otomatis mengganggu supply-nya. Gimana caranya? Ya, di tengah pandemi ya diusahakan agar tetap ada permintaan di sektor properti. Nah, perbankan ini semakin cermat dalam melihat prospek ke depan, khususnya adalah segmen masyarakat ya yang minat terhadap sektor properti ini bisa diketahui. Seperti katakanlah saat ini mungkin golongan menengah menunda
bagaimana mencari main pasar yang katakanlah yang semakin tepat gitu ya. Kemudian bisa menyalurkan ke calon-calon nasabah yang juga memiliki prospek ke depan yang lebih baik seperti itu. Baik. Pak Heri, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Sehat selalu, Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef, dan tadi kita membahas pembiayaan perumahan dibatasi perbankan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.